Polemik Gereja Huria Kristen Protestan atau HKBP Cibinong kembali mencuat ke publik setelah Pendeta Gideon Saragi dipidanakan oleh jemaatnya karena mengeluarkan sertifikat atau surat nikah yang tidak diakui atau diterima oleh catatan sipil. Dengan adanya masalah ini, maka kembali membongkar luka lama polemik HKBP Cibinong yang belum selesai sampai saat ini. Akar masalah yang membuat kisruh ini terus berlanjut juga masih simpang siur. Ada yang mengatakan karena Pendeta Gideon Saragi tidak mau dimutasi, tetapi juga ada yang mengatakan jikalau ini terjadi karena dana pembangunan gereja HKBP Cibinong yang mencapai miliaran juga diperebutkan oleh berbagai pihak. Dalam podcast media Nawacita Indonesia yang dipimpin Otto Zebrua menghadirkan Pendeta Gideon Saragi dan pengacaranya Roni Prima Panggabean, Pendeta Gideon Saragi secara belak-belakan menceritakan kronologi kejadiannya. Bahkan beliau mengatakan bahwa masalah HKBP Cibinong bukan soal mutase dirinya tapi soal dana pembangunan gereja. Berikut ini pendapat beliau yang kami ambil dari podcast media Nawacita Indonesia. Di mana ini perlakuan Eporus kita ini? Iya. Nah, apa sebenarnya yang saya hadapi di HKBP Cibinong? Kasus internalnya. Iya. Jadi begini, tahun 2016, pendeta WTP Semarmata, Eporus dulu, meminta saya supaya melayani di HKBP Cibinong. Karena posisi Bapak itu di Depok. Saya masih di Depok. Nah, karena saya tahu bahwa di Cibinong itu, tanda kutip ya, pernah ada meninggal pendeta di situ, gara-gara bertengkar dengan Sintua, saya awalnya menolak. Janganlah saya. Karena di sana sangat sulit. Seperti Yunus yang tidak mau ke Niniwe, gitu lah. Ya kan? Karena situasi. Wah, karena di sana udah mati pendeta Marga Pasaribu dulu. Oke. Nah, saya tolak ke WTP Semarmata. Eporus. Ketika itu beliau sedang berada di California. Saya telepon, pindahkan, jangan ke sana saya bilang. Permohonan saya jangan ke sana. Tapi apa kata Eporus Semarmata? Kalau bukan kamu yang memperbaiki Cibinong, lalu siapa lagi yang saya suruh, katanya. Oke. Karena ada misi begitu dari WTP Semarmata, okelah, saya kan mempersembahkan hidup saya untuk memperbaiki Cibinong. Dan memang saya lihat Cibinong itu 56 tahun masih tetap gereja yang itu dulu. Belum ada pembangunan gereja. 56 tahun. 56 tahun. Berarti sudah sekian pendeta berganti di situ. Iya. Setelah saya masuk ke sana, saya dengar ada panitia pembangunan. Saya bertanya kepada majelis, panitia merencanakan pembangunan gereja dengan harga 21 M. Oh, 21 miliar. Iya. Tapi jemaat minta ke saya, para tua-tua jemaat minta ke saya, jangan disetujui. Kenapa? Karena 21 miliar itu bukan harga yang murah. Nggak mungkin kami jemaat bisa membangun gereja sampai gitu. Oke. Nah, saya pelajari terus apa rencana mereka. Mereka meminta bikin founding dan akan dibayar selama 11 tahun setiap bulan 300 juta. Oh, pinjam uang. Pinjam uang. Oke. Jadi harus bayar 300 juta. Saya perhitungkan berarti nilai gereja ini pembangunannya kira-kira sekitar 48 miliar. Jatuhnya. Kalau 11 tahun. Makanya jemaat tidak mau. Nah, karena itu saya buat pembanding 3. Satu mewakili jemaat. Satu mewakili kontraktor umum. Dan satu mewakili kontraktor yang diakui negara ini, Waskita Karya. 3 pembanding. 3 pembanding. Nah, ketiga pembanding ini membuat harga sekitar 12 sampai 13 M. Panitia membuat 21 M. Jauh. Hampir jauhnya. Setelah yang 3 pembanding ini saya temukan, saya adakan rapat jemaat. Dan di rapat jemaat, saya suruh mereka mempresentasikan semua. Nah, ketika panitia tidak bisa mempresentasikan harga yang mereka buat, saya umumkan minggu depan akan kita lanjutkan dengan yang 3 lagi. Nah, di situ mereka yang mengatakan, kalau masih ada dibuat pembanding, kami mundur. Wah, jemaat langsung tepuk tangan semua. Karena mereka langsung mundur.
ya kan? Nah, minggu berikutnya kemudian saya tawarkan dari yang 3 ini kontraktor mana yang kita pilih? Ya jemaat memutuskan yang paling Rendah. Iya. Saya pikir wajar ya kan? Iya, iya. Dan itulah yang terjadi. Nah, di sini sebenarnya masalah internal itu. Sudah ketahuan bahwa mereka memarkup harga pembangunan itu sampai 21 M ya. Sampai 21 M. Mereka mau menutupi ini bagaimana? Karena sanksi sosial ya kan? Iya, iya, iya. Mau menutupi kesalahannya ini. Diusahakanlah supaya saya dimutasi. Oh, minta pindah. Teman-teman yang panitia pembangunan ini tadi. Iya, supaya saya dipindahkan. Artinya, kasus yang saya hadapi dari masalah membongkar semua kejahatan pembangunan ke masalah mutasi. Jadi dialihkan ini. Nah, masalah pembangunan ini dihilangkan. Masalah yang mereka tonjolkan adalah tidak mau pindah. Padahal misi saya dari WTP Simarmata adalah memperbaiki dan membangun ini. Dan terbukti 2,5 tahun bisa kami bangun dengan harga 15 M. Sudah terbangun sekarang? Sekarang sudah terbangun. Nah, ketika ada usul meminta sinode memindahkan Bapak, bagaimana tanggapan jemaat? Respon jemaat? Respon jemaat, saya pikir nanti harus jemaat yang menjelaskan itu ya. Yang menjelaskan iya. Harus jemaat yang menjelaskan. Berapa jiwa HKBP Cibinong, Pak? Sampai sekarang, Pak? Sekarang kurang lebih 1.000 kakak. 1.000 kakak ya? Wow, 1.000 kakak. Cukup besar. Kira-kira 998 atau apa itu? Jiwa. Tahun ini. Kakaknya. Enggak pas 1.000 ya kan? Iya. Kira-kira 1.000. Hampir 1.000 lah. Hampir 1.000 lah. Itulah. Oke, ketika mereka meminta ke sinode Bapak pindah, bagaimana respon sinode? Mereka tidak mau. Mereka dari pusat. Bukan, yang meminta Bapak pindah ini kan panitia pembangunan tadi. Iya. Nah, bagaimana tanggapan sinode ketika mendapatkan permohonan surat dari panitia ini tadi? Mereka tidak mau. Mereka hanya bilang begini, kamu masih bisa tetap melanjutkan pembangunan. Yang penting kasih uang 1 M. 1 M? Iya. Siapa yang meminta itu? Ya, oknum pusat. Wow. Itu kan sudah viral, sudah ada di YouTube. Oh, jadi oknum di sinode supaya tetap Bapak di pendeta di HKBP Cibinong minta setor uang 1 M sama Bapak. Iya. Bapak seorang pendeta diminta uang 1 M. Dari mana uang saya? Iya. Nah, terus Bapak kasih uang 1 M sama di oknum sinode? Enggak ada uang saya. Enggak ada, tidak dikasih. Enggak mungkin saya mencuri dari uang pembangunan untuk saya kasih ke sinode. Oknum. Ke oknum. Enggak mungkin itu. Kalau uang saya ya beginilah saya, bagaimana saya. Tapi kalau yang uang meminta saya pribadi, itu mungkin oknum saya berikan. Bukan lagi di zaman Eforusnya Pak WT Simarmata. Bukan. Berarti Eforus pada waktu itu Pak WTP Simarmata. Pak siapa Eforus pada waktu itu? Pak, bukan Darwin Tobing. Iya. Darwin Tobing. Oke. Di situ dia masalahnya. Iya. Tapi bukan Darwin Tobing yang meminta ya, oknum. Bukan oknum. Oknum. No, karena Bapak tidak bisa memberikan permintaan mereka sebanyak 1 miliar, apa yang terjadi? Ya, saya dipaksa pindah. Iya. Dipindah. Bagaimana Sobat Viral? Apakah kamu setuju dengan penjelasan Pendeta Gideon Saragi ini? Share pendapatmu di kolom komen.